dengan lulusan SD saja bisa kerja di hotel Sela Bintana. Kalau sekolahnya orientasinya buat nyari uang, buat apa sekolah kan begitu? Betul. Mahabah tim. Siap. Wahid, Isnin, Salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat mahabbah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama bergabung di podcast Mahabbah. Hari ini ada tamu istimewa yang luar biasa. Ya, namanya sama dengan saya juga. Jadi ini trio, bukan trio ya, duo D ya. Duo Dede ya. Yang memang kita nggak bisa tua-tua nih Kang Dede. Ya, karena nama kita ini Dede ya. Betul. Jadi muda terus. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Dede. Alhamdulillah. Ini Dede ya. Alhamdulillah. Kalau saya namanya Dede Bahar Syah Al Munir. Kalau antum Dede Mulyana Saputra. Dede Mulyana Saputra. Bagus. Luar biasa ya. Sesuai dengan namanya. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang lagi rame-ramenya apa nih? Rame-ramenya apa nih, Ustaz? Usaha, kegiatan. Masih usaha, sekarang alhamdulillah lagi perkembangan Sono Coffee di Sela Bintana sama kegiatan di pedagang hijrah, mungkin itu jadi fokus utama. Sekarang nih saya melihat pedagang hijrah kan lagi viral nih. Allah. Iya, saya lihat di mana-mana gitu ya, sudah terkenal di dunia akhirat lah. Amin ya Allah. Ya dia setiap kita punya proyek ya, proyek dakwah, proyek amal, termasuk juga alhamdulillah hari ini kita ada pedagang hijrah. Beliau owner daripada pedagang hijrah dan Sono Kopi Sukabumi dan banyak menaungi beberapa pedagang-pedagang ya di Sukabumi ini. Sebenarnya saya ingin nanya ini, antum ini basic dari mana sebenarnya? Basic itu dari perkebunan, Ustaz. Sekolah dulu Sekolah sampai SD saya tuh, Ustaz. Kelas 5 SD sekolah. Dulu tuh. Terus? Kerja di kebun 5 tahun, makanya selalu saya bilang saya itu lulusan S5 perkebunan gitu. Padahal sekolah kelas 5 sampai SD di kebun saya 5 tahun dengan almarhum. Jadi memang antum tuh ada tarik benang merah, antum tuh suka dengan berkebun. Tidak juga sih, Ustaz. Berkebun tuh sebetulnya seperti siksaan itu. Kenapa? Karena saya tuh paling takut dengan ulat, Ustaz. Paling takut saya tuh. Cuma mungkin karena kebutuhan bantu orang tua juga ya. Itu harus diterapi itu ya. Betul. Cuma dari kecil emang saya tuh sering berdagang. Saya disuruh dagang cakwe lah, dagang kantong kresek, dagang balon di Sela Bintana itu dulu. Waktu dari SD juga. Kenapa nggak lanjut sekolah? Karena sudah bisa cari uang, jadi malas sekolah dulu. Betul. Memang kalau sekolahnya orientasinya buat nyari uang, buat apa sekolah kan begitu. Betul. Tapi kalau antum kenapa itu bisa nggak suka dengan ulat itu? Bulunya itu sana. Tapi memang ulatnya luar biasa kan. Sesuatu yang tidak disenangi, yang bisa bikin gatal kan, bisa merusak tanaman juga. Gitu. Tetapi proses konversi hijrahnya itu luar biasa. Betul. Yang awalnya jadi ulat, dia jadi pompong, kemudian jadi kupu-kupu kan. Iya. Nah, ketika dia mentransformasi diri, merubah diri kan, maka dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya mungkin itu hikmahnya antum gak suka ulat itu. Betul. Terus nih awal-awalnya antum kerja dulu? Kerja tuh saya tuh dulu ada lowongan kerja di Hotel Sela Bintana, Ustaz. Kebetulan banyak saudara juga di sana, ada lowongan kerja menjadi security. Dek, ngelamar aja ke sana. Saya tuh malu gitu dengan nggak punya kemeja satupun, terus saya ijazah adanya SD karena waktu itu alhamdulillah kepala sekolahnya itu tetangga almarhum Pak Nana. Jadi pas kelas 6 itu tuh Dek wajib sekolah, ikut ujian kelas 6-nya tuh. Saya tuh kelas 5 berhenti, suruh ikut ujian, maka dapatlah ijazah gitu. Padahal saya tuh nggak lanjut kelas 6-nya karena tetangga dibantu sama beliau, kasihan mungkin sama saya. Ngelamar kerja di Hotel Sela Bintana jadi security dengan membawa ijazah SD. Ada puluhan orang yang ngelamar itu. Tes pertama alhamdulillah saya lolos, ngisi formulir segala macam. Saya tulis di situ awalnya SMP dulu, Ustaz. Saya tuh cuma pas nggak lama yaudah SD karena saya nggak mau bohong. Tulis SD, pas hari kedua dipanggil lagi ada tes sama TNI. Saya kaget waktu itu. Pas di tes itu baris berbaris, Ustaz.
Itu saya tuh salah melulu gitu, balik kanan hadap kiri gerak, itu saya nggak tahu Ustaz gitu, nggak tahu sama sekali, diketawain saya tuh malu di depan satu orang. Nggak lama di situ ada Pak Ade Ahid sebagai HRD di sana ya. Dede nggak cocok Dede jadi security, mau nggak jadi karyawan? Mau Pak, jadi apa aja gitu. Ini sayang kemeja sudah beli, sepatu pantopel sudah beli gitu, hitam putih. Alhamdulillah, sebabnya saya awal kerja di Hotel Slabintana jadi OB waktu itu. Jadi memang pekerjaan itu Allah yang memilih. Betul. Kadang kita suka beriman sama ijazah. Betul, Mas. Ya, kadang kenapa kamu sekolah di sini supaya mudah kerja gitu. Betul. Kenapa kamu bekerja kuliah sampai di sini supaya gampang dapat duit gitu. Masya Allah, ya. Padahal yang ngasih duit kan bukan ijazah. Betul, ya. betul. Yang ngasih duit itu ya Allah. Dengan lulusan SD saja bisa kerja di Hotel Slabintana. Betul. Berapa tahun di sana tuh? Saya tuh hampir mau 2 tahun lebih kalau nggak salah. 2 tahun lebih di sana. Saya tuh baru 3 bulan saja. Saya sudah diangkat jadi hostman, jadi chief hostman, kepala hostman. Saya jadi rumboy. Dan cita-cita saya Ustadz yang menarik ini, saya tuh sampai nangis kepada Allah karena saya tuh di kebun dengan baju rumpang rampeng, dengan sepatu bot. Ketika di hotel saya cuma pegang sapu dan pel dengan dandanan yang sangat rapi. Baru pertama kali saya dandanan serapi itu. Saya berdoa, ya Allah, saya mah cukup ingin jadi rumboy saja. Seumur hidup Dede mah jadi rumboy aja, ya Allah, sampai segitu saya doa saya tuh. Karena kenapa? Rumboy itu kan yang beres-beres di kamar. Kalau saya di OB gitu di halaman yang luas. Kalau rumboy rapi pakai batik segala macam. Pengennya itu cita-citanya itu dangkal sekali saya. Tapi untuk pencapaian saat itu bagi Kang Dede itu sesuatu yang luar biasa. Betul, Ustaz. Jadi memang makna sukses seseorang itu beda-beda kan. Tergantung ekspektasi pencapaiannya. Orang mungkin dengan begini aja udah sukses gitu loh. Betul. Ada orang yang udah punya duit miliaran, udah punya rumah mewah, masih mengatakan belum sukses juga. Betul. Jadi kalau saya punya prinsip dulu itu, bahagia dulu, sukses dulu. Banyak orang yang mencari sukses dulu daripada bahagia. Betul. Sebenarnya sih hidup ini simpel, bahagia dulu baru sukses kan. Betul. Nah dari situ nih saya ada fotonya nih kan. Nah, ini waktu di hotel saya. Ini antum masih belum bulat ya. Belum. Sekarang kan kita lingkarannya udah lingkaran pertumbuhannya udah ke samping. Betul, Ustaz, betul. Kalau dulu masih pertumbuhannya ke atas ini. Ini usia berapa tahun, Kang? Itu usia saya tuh 23-an, Ustaz. 23. Belum nikah? Sudah nikah. Sudah. Berapa tahun usia nikah itu? 21. Masya Allah. Istri 19 tahun. Masya Allah. Ya, masih muda ya, pernikahan dini ya. Betul. Berarti sama dengan Ana lah ya. Salah satu korban pernikahan dini. Baik, ini Kang Dede. Nah, ini saya mau nanya nih foto ini nih. Nah, ini kan wah luar biasa ini Kang Dede ya. Usia D3 itu masih unyu-unyu ya. Betul. Nah, ini dengan Kang Yuki Pasben ya. Sama-sama beliau ini kan orang-orang hijrah ya. Betul. Nah, antum awal-awal kan sekarang udah nggak di hotel. Terakhir dari hotel itu tahun berapa tuh? Tahun 2014. Nah, alasan antum keluar dari hotel itu apa? Padahal kan secara ekspektasi antum udah kerja di hotel dengan karir yang semakin meningkat loh. Dari mulai antum office boy ibaratnya sampai jabatan terakhir sebagai saya hampir manajer. Betul. Padahal lulusan ijazahnya SD udah jadi manajer. Betul. Itu sangat langka sebenarnya. Tapi pada akhirnya antum keluar dari hotel itu apa alasannya? Nah, dulu tuh saya kerja terakhir di salah satu hotel besar juga di masih Sukabumi, perbatasan Bogor. Saya ditinggalin sama orang tua, Ustaz. Jadi ketika itu saya fokus karena waktu itu saya menjadi supervisor di sana. Ada GM juga, tapi nggak lama GM-nya itu dikeluarin. Dan saya minta kepada owner, tolong ada GM lagi. Kata owner, cukup lu aja, sudah teratasi. Saya tuh ngurusin tukang nyangkul, tukang kebun, tukang tembok, Ustaz, yang bukan hanya hotel karyawan saya semua. Jadi saya tuh jarang pulang ke rumah, sedangkan ibu sama ayah itu sedang sakit. Ayah itu 2 tahun stroke, ibu tuh diabetes. Pas nggak lama terakhir saya tuh ditelepon oleh kakak, sudah sholat maghrib, udah doain Umi katanya. Kenapa emang Umi? Nggak kenapa-napa. Pas sudah sholat isya, saya ditelepon suruh pulang. Itu saya udah gak enak sekali, Ustaz. Pas pulang bukain pintu, mama lagi sakaratul maut, Ustaz. Masya Allah. Saya nggak sempat ngobrol dulu, saya nggak sempat
apa-apa dulu, mama sudah nggak sadar lagi sakaratul maut. Di situ luar biasanya ketika seorang ibu lagi sakaratul maut, saya disuruh ngaji, saya tidak bisa, Ustaz. Saya sampai membenturkan kepala saya ke tembok. Bukan saya tak kehilangan orang tua, tapi saya menjadi anak yang gagal untuk orang tua saya, Ustaz. Dari situ saya nggak sadarkan diri. Nah, dari situ sudah 30 hari kemudian ayah juga meninggal, Ustaz. Selang hanya 1 bulan. Selang hanya 1 bulan. 30 hari ayah tuh langsung drop, koma, langsung ngikutin ibu. Nah, di situ hidayah, saya bisa apa? Dulu waktu saya punya uang, saya bisa ngasih martabak, makanan, segala macam, orang tua senang. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa ngasih apapun. Cuma amal soleh yang saya tahu, yang bisa ngalir untuk orang tua. Itu. Jadi dari situ ngapain saya kerja di hotel yang ya tanda kutip seperti itulah, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan hati. Saya resign dari situ, Ustaz. Salah resignnya, setelah resign saya malah ke perbankan, Ustaz. Nah, dari situ saya itu sangat orang bodoh sekali, sangat bodoh. Dari pendidikan saya cuma SD, dari agama juga saya tidak ngaji. Jadi tahunya itu karena mengalami, Ustaz. Tahu riba itu dari kerja di hotel waktu di bank, saya di leasing segala macam, dan terakhir saya distributor, Ustaz. Jadi sudah ngalamin, udah ngerasa kapok barulah. Betul. Terakhir di distributor, itu distributor besar juga. Cuma saya tuh sudah ingin memperbaiki diri, ingin lebih mendekat lagi kepada Allah, maka Allah tuh kasih jalan. Saya temuin dengan orang-orang yang semangat hijrah juga. Nah, dari situ saya sudah tidak betah karena pulang malam ngurusin efektif call target, terus ngurusin dunia orang lagi, Ustaz. Ngurusin dunia orang. Dari situ saya izin ke istri, Bun, saya mau resign lagi. Kenapa? Sudah pengen nggak nyaman, ayah pengen dekat dengan Allah, pengen belajar. Ayah tuh orang bodoh. Ya udah, terserah ayah pasti janji ke bunda bakalan memenuhi kebutuhan bunda sama anak. Waktu itu sudah punya anak. Ya udah, istri itu luar biasa, dia dukung sepenuhnya gitu. Saya resign dengan punya hutang besar dan tidak tahu arah dan tujuan. Nah, 3 hari di situ galau, saya mau kemana, apakah mau cari kerja gitu-gitu aja. Nah, ada teman saya yang selalu ngupdate status, dia tuh ngaji terus, Ustaz. Namanya Dede, juga di Rengen, betul. Jadi gitu. Dede ini orang-orang luar biasa. Alhamdulillah. Dari situ, antum suka ngaji terus di mana? Saya pengen ngaji di mana sih tempat ngaji, nggak tahu dulu tuh. Datanglah, suruh datang saya tuh ke Darussalam, Ustaz, di Otista. Waktu itu bukan hari Jumat, tapi ada jemaah di situ, Mas Surat 10 hari. Saya datang di sana selesai asar, pas maghrib banyak orang. Pas maghrib saya sholat maghrib, langsung ada bayan, saya tahu bayan. Terus ada yang pada keluar, Ustaz. Saya tanyalah, ada namanya Kang Vindi, Kang itu mau pada kemana? Katanya mau jaulah. Saya boleh ikut? Boleh. Saya nangis sepanjang jaulah itu, Ustaz. Saya datang ke Happy Papi, ke tempat karaoke, ke tempat orang-orang yang nongkrong, saya datengin. Itu ngajak sholat. Itu saya nangis sepanjang jaulah itu, saya nangis, Ustaz. Nangisnya, kata saya ini luar biasa. Nah, masuklah saya jemaah tabligh sampai ketemu dengan Kang Yuki Pasben ini, gitu. Nah, saya menemukan ketauhidan, belajar ilmu agama dengan mereka, di mana saya diajarkan hanya bergantung kepada Allah. Betul-betul di sana itu saya belajar menafikan dunia. Jadi jangan sampai dunia ini maksud dan tujuan, tapi akhirat kita, tujuan kita. Masya Allah. Nah, mengubah orientasi ini ya, dari asalnya ya dunia kita yang tidak punya arah, kemudian sekarang punya arah. Betul. Ini kan titik-titik hijrah namanya kan. At-turku, meninggalkan sesuatu perkara yang tidak baik, minad dulumat ilan nur, daripada gelap kepada cahaya. Betul. Dan ini harga yang sangat mahal sebenarnya. Jadi yang paling mahal di dalam dunia ini, yang pertama kan iman dan Islam. Tidak semua orang yang Islam itu jadi punya iman juga. Betul. Dan ini adalah sumber yang sangat mahal yang harus kita jaga gitu sampai akhir hayat kita. Jadi antum adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan iman itu. Kemudian disitulah lahirnya pedagang hijrah ini seperti apa sebenarnya? Waktu itu saya belajar di jemaah tabligh dengan teman-teman. Nggak lama, inisiatif saya sih saya pengen mengajak teman-teman bermuamalah yang di jemaah tabligh ini, Ustaz.
Makanya saya tuh dagang, dipertemukan sama temen Doni namanya di Jemaah Tabligh juga, beliau di Cianjur. Saya ngambil risol dari beliau, yang dari saya itu hanya 1.400 rupiah, saya jual 2.000 saat. Nah, jualan risol saya tuh. Makanya saya suka dinamain sama teman-teman JT itu Dede Risau katanya, risau agama gitu. Belajar. Jadi ini mah hanya keperluan saja. Tapi saya gimana caranya terus mengusahakan iman saya. Kan apa yang kita usahakan, seperti kita mengusahakan padi maka akan dapat padi. Mudah-mudahan dengan mengusahakan iman maka akan dapat iman oleh Allah. Dari situ, nah pas nggak lama saya sibuk Ustaz di muamalah ini gitu. Saya dapat kantin, buka kantin. Saya agak tertinggal dengan teman-teman yang sudah 40 hari bahkan 4 bulan. Tapi dakwah ini menerap di hati saya bagaimana muamalah ini jadi dakwah juga. Karena saya diajarkan oleh teman-teman di Jemaah Tabligh bagaimana caranya kita menjadi asbab kebaikan untuk semua orang. Karena hidayah datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi asbab hidayah itu. Saya ajak teman-teman saya dagang, tapi saya itu mencontohkan dulu Ustaz gitu. Dagang berniaga dengan Allah. Pas pertama dagang, yang puasa gratis, yang mau gratis silahkan. Jadi antum tuh sudah keadaannya susah, banyak utang gitu, tapi kok gitu usahanya, tapi alhamdulillah Allah selesaikan masalah saya gitu Ustaz. Tambah berkah. Tambah berkah. Istri luar biasa. Saya tuh kaget dengan keadaan istri saya, anak saya yang luar biasa. Kata teman saya, jika antum mencari ilmu, maka Allah akan pahamkan bukan hanya antum, tapi keluarga antum juga, insya Allah. Istri alhamdulillah menutup aurat dengan sempurna. Saya pun menjadi semangat lagi. Nah dari pedagang hijrah ini, tiba-tiba teman-teman pada ngikut Ustaz. Kang De, antum suka bagi-bagi gitu, antum suka sedekah gitu, ikutan. Boleh kita siapin kain celeng Ustaz. Saya itu mengajak teman-teman agar beristiqomah dalam sedekah. Kata saya itu kuncinya dalam usaha, yang penting adalah ikhtiar yang maksimal, sedekah yang brutal, pasrah total. Kenapa ikhtiar kita harus maksimal? Tapi tauhid jangan iman kepada ikhtiar. Sedekah brutal itu bukan sedekah yang besar kata saya. Kayak antum misalkan menyiram batu dengan 1 tank air, itu batu tidak akan berubah. Tetapi kalau ditetes air dengan terus-menerus, itu akan berubah batunya menjadi bolong. Nah, sedekah brutal itu yaitu kecil tapi terus-menerus kan. Yang terakhir pasrah total. Kita berpasrah kepada Allah. Apapun yang diterjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah kehendaknya. Kita mau sekarang penghasilan 100.000 berapapun, patokan kita bukan hasil itu, tetapi kebermanfaatan. Kita sudah memberikan makan anak yatim berapa, sudah wakaf masjid berapa banyak. Itu kata. Alhamdulillah banyak Ustaz. Sampai saya tuh asalnya cuma sedekah segini, teman-teman saya itu lebih besar. Sampai menghasilkan dalam 2 minggu 8 juta, 10 juta gitu. Semakin sedekahnya brutal, betul, semakin rezekinya pun brutal juga. Brutal juga. Sampai kecil pun brutal. Rasanya, berkahnya, tenangnya, bahagianya. Karena saya sampai meyakini bahwa bukan uang yang membahagiakan, bukan makanan yang menikmatkan gitu Ustaz, bukan rumah yang menyamankan, tapi Allah semuanya itu gitu. Tapi memang berdasarkan penelitian nih Kang Dede ya, dalam tubuh kita kan ada hormon ya, ada hormon serotonin, ada dopamin, ada serotonin, dopamin, dan apa itu namanya, ya disebut dengan hormon kebahagiaan. Betul. Nah, ketika orang itu bersedekah, maka dia akan mengeluarkan hormon kebahagiaan dalam tubuhnya yang bertahan selama 1 pekan. Jadi sebenarnya ketika kita bersedekah itu bukan membahagiakan orang lain. Hakikatnya kita bersedekah itu membahagiakan diri sendiri. Dan uang itu nggak bisa bikin bahagia. Uang itu bisa bikin bahagia ketika giving, ketika kita share, ketika kita berbagi. Karena memang dalam berbagi itu ada kebahagiaan yang Allah taruh di situ. Makanya tidak semata-mata bahwa sedekah ini sesuatu amal yang luar biasa besar. Kenapa? Karena ya kalau sedekah, kalau sholat mungkin ya, kalau baca Quran itu amaliyah yang sifatnya personality kita dengan Allah. Tapi amal-amal yang sifatnya sosial ini memang berat juga nih. Ada orang rajin ibadah tapi kalau giliran sedekah sulit banget gitu ya. Sehingga memang perlu dilatih dan perlu diajarkan, dan ini pun dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan ya bersedekahlah walau hanya dengan seteguk air, walau tamarran, walaupun hanya dengan 1 butir kurma.
Dan adwa muha wa in qalla, amal yang dicintai oleh Allah ini yang rutin walaupun sedikit. Betul. Mungkin itu yang disebut dengan sedekah brutal. Betul. Konsepnya bagus ya, dari mulai tawakal yang maksimal, sedekah yang brutal, kemudian pasrah yang total. Masya Allah, ini satu konsep yang luar biasa sahabat. Jadi kita dengan konsep yang tadi ya, ikhtiar yang maksimal, sedekah yang brutal dan pasrah yang total ini, yang dirasakan oleh Kang Dede itu apa sih? Yang dirasakannya luar biasa Ustaz. Jadi sama keluarga pun saya tuh, kalau filosofi sonokopi yang saya buat sekarang, temukan kenikmatan dalam kepahitatan. Setiap saya keliling dengan ke teman-teman pedagang, saya tuh selalu jauh ke teman-teman, ngasih support. Kan gimana jualan? Oh sepi kan, syukurin kan. Yang saya alamin itu kenikmatan yang paling luar biasa ketika dagangan sepi kan. Itu hati ini luar biasa kepada Allah, merengek gitu, ya Allah, ya Allah. Memang ya kalau lagi butuh ya. Betul. Tapi ketika antum banyak uang, belum tentu antum merengek kepada Allah. Betul. Itu kenikmatan luar biasa. Karena waktu itu saya dengar ketika Bilal bin Rabah ditanya oleh sahabat ketika menjadi gubernur, ditanya oleh sahabat, ya Bilal, pada saat apakah kamu menemukan kenikmatan yang sangat luar biasa? Kata Bilal bin Rabah, saat aku disiksa oleh majikanku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat apakah beliau merasakan kenikmatan ketika beliau lagi dibakar gitu. Nah itu makanya temukan kenikmatan dalam kebahitan. Makanya dengan istri ketika ada ujian tuh kita tuh senang bergembira di rumah ya, Masya Allah ya. Karena yang kita harapkan itu pengen hati ini terus menyerah kepada Allah, kepada Allah, ya Allah, ya Allah minta. Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan hati kita yang totalitas. Ya tadi tawakalnya, ya, berserahnya, bergantungnya, berharapnya kepada Allah. Berdagang pun begitu, saya terapkan ke teman-teman, jangan berfokus kepada uangnya, berfokus sudah ada amal apa dengan perdagangan kita ini gitu. Jadi ya berfokusnya gimana caranya dagang ini menjadikan kita mendekat kepada Allah, bukan menjauhkan kita kepada Allah gitu. Masya Allah. Kang Dede nih lihat ada foto ini waktu sama teman-teman ini kita traveling setiap pekannya itu ke panti-panti asuhan. Alhamdulillah. Dari teman-teman pedagang kita donasikan, dan kita tuh bedanya jarang mendonasikan uang, walaupun ada uang tapi tidak besar. Kita tuh lebih pada makan bareng dengan anak-anak yatimnya, ngajain game biar mereka tuh betul-betul bahagia. Happy gitu, lah ya. Betul. Ini dengan DT ya. Nah ya. Dengan data peduli di kerelawanan. Antum sekarang bekerja sama juga dengan salah satu penyaluran betul sedekah tentunya. Waktu itu saya kaget juga Ustaz dengan penghasilan infak teman-teman, sedekah teman-teman pedagang ini yang besar, dan saya itu mempunyai kekhawatiran kepada diri saya yang masih banyak kekurangan, takut dengan amanah ini Ustaz gitu. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan Bu Nanda, sekarang menjadi kepala cabang DT Peduli juga. Jadi setiap infak teman-teman yang di canceling itu tidak masuk langsung ke saya, tapi masuk dulu ke DT. Langsung diupdate oleh DT dan ada pemberitahuan kepada teman-teman pedagang juga hasil sedekah mereka. Nah setelah itu kita sedekahkan dulu sebagian kepada DT, programnya DT, lalu kita alokasikan uang tersebut untuk program sosial di pedagang itu, untuk support dakwah, untuk wakaf-wakaf masjid gitu, untuk bantu pengembangan usaha teman-teman juga, Ustaz, branding, iklan segala macam. Subhanallah, luar biasa nih langkahnya. Jadi banyak sekali sahabat mahabbah pelajaran dari Kang Dede ini, bagaimana beliau juga mengubah sesuatu dari awalnya yang biasa menjadi luar biasa ya. Yang dulu ya apa adanya sekarang jadi ada apanya kan. Dan memang yang paling jadi pribadi kebahagiaan tujuan kita gitu ya. Banyak orang yang orientasi kebahagiaan itu adalah dunia. Punya mobil, punya rumah. Lalu setelah antum punya mobil, punya rumah, antum mau apa? Sedangkan orientasi hidup kita ini adalah akhirat. Perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana kita mencari ridha Allah. Dengan bagaimana juga kita mengajak sebanyak-banyaknya manusia pada jalan ridha Allah itu. Ibaratnya iblis saja, dia mau masuk neraka nggak mau sendirian. Mau ngajak-ngajak manusia kan, sampai dia berjanji kepada Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat dan aku akan ajak manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Masa kita mau masuk surga sendirian ibaratnya. Maka kita sama-sama bareng dalam aktivitas dakwah ini.
Kang Dede nuhun pisan, jazakallah ahsanal jazaa sudah banyak berbagi di podcast Mahabbah ini. Jadi sangat luar biasa ini pedagang hijrah, semoga semakin tambah sukses maju. Dan semua usaha yang di bawah pedagang hijrah, ada Sana Kopi dan sahabat-sahabat semua, bisa tambah berkah dengan tiga konsep yang saya pegang dari itu. Tawakal yang total, sedekah yang brutal, kemudian pasrah yang total. Maka ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat teman-teman juga. Mungkin ada kalimat terakhir buat sahabat yang di podcast Mahabbah. Masya Allah. Mungkin kalimat terakhir dari saya buat teman-teman, sesungguhnya bukan ujian atau bukan masalah ini yang besar, Ustaz, tetapi dada kita yang kurang lapang untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perluas dada kita dengan meningkatkan keimanan kepada Allah dan berpasrah total kepada Allah. Insya Allah Allah yang melapangkan dada kita, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Maka perhatikan apa yang terjadi. Masya Allah ya. Jadi sahabat, sekecil apapun masalah, ketika dada kita sempit, tidak lapang, maka masalah itu jadi besar. Betul. Dan sebesar apapun masalah itu, kalau dada kita lapang, maka masalah itu menjadi kecil. Betul. Dan bukan masalahnya yang besar kita menjadi sulit, justru kita menganggap sulit masalah itu menjadi besar. Betul. Tetapi masalah yang paling besar buat kita bukan dunia. Betul. Masalah yang terbesar buat kita adalah apakah nanti di akhirat kita masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah masalah yang terbesar buat kita. Betul. Jadi sama-sama mudah-mudahan kita saling mendoakan dan Amin. Allah pertemukan kita nanti sama-sama di surga kan. Amin ya Allah. Dengan perjuangan-perjuangan kita, dan ya kita sadar betul dengan segala kekurangan, dengan segala dosa yang sering terulang, dengan segala kekhilafan yang kita lakukan. Sekali lagi kita beramal, tentunya apa yang kita lakukan ini belum seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Akhiran mudah-mudahan ini kita bisa mengambil banyak hikmah Kang Dede ya. Terima kasih untuk semuanya. Jazakallah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.